Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat, welcome di BBM, Bincang Bahas Musik. Di setiap fakultas, terutama di Fkominfo ini, terdapat banyak mahasiswa dengan segudang bakatnya. Salah satunya adalah bakat di bidang musik. Nah, sekarang di episode pertama, BBM ditemani oleh band yang dibentuk oleh para mahasiswa Fkominfo itu sendiri, yaitu Topi Miring. Sorry. Mau say hi dulu? Udah izin kira bikin video. Halo guys. Topi Miring guys. Nah, kan Ayu mah udah tahu ya sama AA senior gitu ya. Tapi kan penonton dan semuanya belum tahu ya. Kenalan dulu dimulai dari yang berwarna. Kenalkan, nama saya Nugi. Saya fakultas gitu aja. NPM. Si Black aja, si Black aja. Jadi kita itu vokalis saya. Lanjut. Kenalin, nama saya Nugi. Saya dari Topi Miring. Saya di sini sebagai perkusi. Perkusi, oke. Kalau aku Rapli di bass. Aku Agung Amarullah tapi sering disebut Igor. Aku kalau di Topi Miring jadi keyboardis. Yes. Oke, itu. Oke, baik meureun. Saya Paras Raihan sebagai gitar. Nah, sebelumnya tapi kan Igor mah ada sebutannya Igor. Kalau Anugi, Arapi sama siapa tadi teh? Paras, apa sebutannya gitu? Biar lebih mudah. Landiana. Kalau saya mah nggak ada ya. Saya mah Tetap Nugi. Iya tetap Nugi aja. Kalau misalkan disingkat juga, saya mah yang paling sering panggil itu Nugi. Ugi, oke. Ibro. Ibro. Kalau Iya. ya kan sejarahnya dulu panggilannya Ibro. Oh dulu sebelum Nugi jadi Ibro. Kita sendiri gak cocok Ibro. Jadi Ugi aja. Iya. Ugi aja. Next Arafli. Kalau aku dipanggil Aceng gitu. Oh ya Aceng. Aku dari kecil dipanggilnya Iyas. Dari kecil. Dari kecil. Nah, kayaknya dia baru datang. Mau ditunggu dulu atau langsung aja? Tunggu dulu ya. Ditunggu aja. Karena itu yang pentingnya kayaknya ya. Kunci utama. Budaya Topi Miring. Topi Miring. Awal mula dibentuknya Topi Miring Music itu karena apa gitu? Dan kapan? Ini panjang sih ya. Mungkin Sejarah. ini dari ayah saya dulu mungkin ya. Boleh. Jadi dulu tuh Topi Miring tuh dibentuk mungkin karena ketidaksengajaan. Jadi dulu tuh sempat ada festival musik di SMKN 2 Garut. Oh iya, Dulu tuh waktu itu umur kita masih pada kelas 2 SMA. masih beli ya. Ya itu juga masih awal kelas 2 gitu. Terus gak sengaja kayak ada festival, terus iseng-isengnya udah kata si Black vokalis bikin Topi Miring. Nah karena kita juga beda band dulu. Jadi kita Musuh. Kalau aku tuh sama si Igor, jadi dulu mah aku sama Igor teh di Dutaska. Terus kalau Black itu yang di Topi Miring. Terus kita tuh saingan, dua-duanya kalah. Ya terus bagaimana caranya kita agar lebih baik lagi, ya udah kayaknya mah harus gabung gitu ya, gak boleh saingan. Jadi bestie. Jadi bestian ngelanya. Terus kesini masuk juga Nugi dari dulu sering bareng-bareng, cuma masuk Topi Miring tuh setelah aku sama Igor. Nugi masuk, terus udah gitu tambah Iyas, terus udah Iyas ada juga Boyang. Boyang paling muda di situ. Disebut Boyang karena paling muda. Enggak, Andrian. Terus kalau Andrian tuh kayak familiar, banyak tuh namanya Andrian, terus kayak gak enak, jadi susah nyebutinnya soalnya gak cocok sama muka. Iya, gak cocok sama muka intinya mah ya. Beneran nggak ada di sini? Nggak ada. Penasaran ini. Dia- Ditempel aja tuh mukanya ya nanti. Dia teh manis,
Manis, tapi manis pahang ya. Kayak kecap. peut, kamu tahu peut. Kecap mah lebih ke ada asin-asinnya. Ini mah peut, tahu kamu peut. Gitulah Iya. apa nama? Giung. Banget, nah. Itu deh, boyang mah gitulah gambar. Maaf ya sama Boyang dijulidin sama temannya sendiri. Maaf ya, udah biasa. Nah, sehari-hari. Berarti apa hal yang memutuskan untuk kalian kan beda-beda sekolah, terus masuk ke Fkominfo ini, terus jadi barengan terus gitu? Nah, kalau ini unik banget ya, karena dulu tuh yang pertama kali mutusin untuk kuliah itu aku gitu. Ya, dulu teh anjir rekam mana geus beres SMA-nya. Ya udah pengen kuliah gitunya. Aku teh daftar ka Pikom daftar terus mutusin buat kuliah. Tah teman-teman teh kayak urang teh kudu sekolah tapi kudu masih kena ben-benan gitu. Jadi harus terus band. Harus terus ben-benan dan terus bikin kayak kesepakatan kalau niat kita kuliah tuh untuk ben-benan gitu. Belajar mah nomor 3 mungkin ya. Tapi Aceh udah beres ya? Belum. Masih proses. Semuanya juga belum dah. Oh iya, ini. Boleh. Nah, ini vokalis kita ya baru datang. Di tengah ya, inti kita sambut vokalis dari Topi Miring Musik. Biasa. Teman-teman, Biasa. Sesuai dengan budaya. Sesuai dengan Baru bangun. Baru bangun. ya iyalah Topi Miring mah terlalu sederhana untuk yang istimewa gitu. Wow, buat hari ini. Baru santai sampai kuliahnya, Iya. memutuskan untuk kuliah, terus disusul kayak si Black juga, ya uang kuliah weh. Nugi, Iyas, Igor. Dulu teh kita teh menyangka kalau Pikom teh fakultas komputer gitu. Anjir. Karena komnya. Jangan emang jika mau ke Pikom teh kayak mau apa enggak ada niatan belajar, emang pengen pure gitu. Pokoknya mah urang kuliah rek hayang main band. Demi band. Berangkat masuk bareng pakat ke Pikom. Ternyata komunikasi. Dan ternyata gak tahu kebetulan atau enggak juga ternyata di Pikom teh emang banyak talenta gitunya. Yeah. Selain si Topi Miring ada kakak-kakak kita juga, si MPG, Dogmi Kreji, Alam Rona Suara dan lain-lain gitu. Dan Gimmick dulu sebentar. apa? Boleh lihat mic-nya nyala nggak? Nyala. Tanda nyala teh gimana? Aman. Terus lagi. Terus kita tadi disusul kuliah bareng hingga mutusin ini. Karena emang niatnya ngeband mungkin ya. Teman-teman juga ada yang gugur dalam perjalanan. Ada yang mungkin istilahnya terjatuh dalam perjalanan juga. Yang turu. Ya, ya ini jangan dicontoh ya, itu sebenarnya nggak baik mungkin. Tergantung Mbak komitmen teman-teman juga yang mau kuliah mau ngapain. Kalau kita mah mau ngeband. Mau jadi Demi entertain. band, ya. Tapi kan di Fkominfo belajar mengenai entertain ya. Jadi menjurus juga. Mana ada sok asup taruh kuliah? Pas tahu Fkominfo ini komunikasi, jadi kita cocok lagi semua ini. Jadi ternyata ini cocok untuk disegmentasikan untuk kita mengkomunikasikan band gitu. Ada kita belajar pemasaran kayak gitu. Jadi nggak kadung. Jadi mantap ya kuliah di Fkominfo ini. Nggak mantap sih, lebih ke terjebak mungkin. Tapi dinikmati. Kalau saya pribadi terjebaknya dengan kata-kata Aceng ini sendiri. Kita band-bandan. Terus kita kuliah cina. Mereka gawe sih gana cintanya. Tapi mana kuliah cina. Jadi aku teh ngasuh teman-teman buat ayolah kuliah bari band-bandan. Menyangka nongkrong, dan walaupun pada akhirnya jadi yang gugur pertama itu Black. Black, kamu itu dari semester 3 menghilang di Fkominfo Black. Sare. Black itu pernah pecah rekor ya, dia UAS semuanya nggak masuk gitu. Dan itu keren gitu menurut saya karena masih dibalik kegagalan dia, bukan gagal atau berhentinya dia kuliah, tapi dia masih eksis dalam berkarya gitu. Masih tetap hidup ya, membawa topi miring. Nah, Masih bisa menyesuaikan ini. ya gitulah pokoknya mah lika-liku si Topi Miring di Fkominfo. Oke, karena vokalis Oh iya. namanya kita belum tahu nama aslinya. Belum tahu ya namanya Pak. Karena belum perkenalan. Coba di Nah, Halo. beda suaranya ya, ada aura-aura luak wet tersendiri. kopi.
Ya, nama saya Teguh Anugrah. Terus Panggilan saya Marcel. Acel. Aep. Jadi dia tuh namanya Teguh Anugrah ya. Teguh Anugrah. Sebutannya Black. Aku juga gak tahu ya kenapa disebut Black, mungkin kelihatan ya. Enggak, maksudnya kelihatan outfitnya selalu Oh, iya. Kalau sekarang mah cowok mamba kali ya, cowok mamba. Udah kalau dulu mah Black. cowok Mamba, mungkin panggilannya Mamba. Iya. Panggilannya jadi Black aja. Black aja. Outfit. Iya. Jadi gitu Bil. Kelihatan kan aku mah nggak Iya, bohong. nggak bohong kelihatan gitu. Kurang boyak nih jadi lebar. Boyak. Ditempel aja tuh Iya. boyangnya ya nanti. Di sini ya, di sini. Salam Siap. untuk Di sana. ini Editor. ini ada boyang. Tugas editor ya. Boleh dan boleh. Nah, sejarahnya berarti kayak gitu ya. Berarti yang pertama gugur adalah kakak Black, yang kedua gugur Aku teh. kakak Igor. Aku tuh cuti dari semester 6 atau 7, gak tahu lupa lagi ya. Sayang banget berarti ya sedikit lagi Iya. padahal perjuangannya. Udah Kenapa? job train cuti karena ada suatu problem dan hayang ngaben jika namanya. Demi band pokoknya. Jadi gitu. Diterusin sama Yes. enggak gugur. Masih lanjut tuh. lagi berjuang. Aku udah jujur serang. Terlibat dalam keguguran. Tapi saya mencoba untuk kembali lagi. Berjuang ya. Berjuang lagi. Saya salah satu personil yang terus berjuang di mana saya bisa biar bisa kuliah. Mahasiswa Ya, kita kan sekelas. Iya, Bareng-bareng ya. iya bareng-bareng. Tolong tun aku ya. Ya, nanti aku kasih tahu ya jawaban-jawaban Otomatis tugasnya. tugas oke-nya. Yes, mana lanjut tuh kuliah. Lagi? Asa teu beres-beres mana? Oh, Mana oke. kan ya? Oh, saya masih berjuang. Masih berjuang. Masih banyak nilai yang bolong-bolong. Mengejar nilai berarti ya. Mengejar nilai. Nggak akan dibantuin sama Rafli. Justru saya itu penyemangat teman-teman loh. Oh. Jadi ketika teman-teman lagi pada cuti, lagi ngulang, ayo cepet. Gimik. Maksudnya cepet kuliah. Enggak bantuin. Kalau aku udah UP sih. Enggak. Itu kebutuhan. Masih banyak maba-maba yang baru. Beda pasar gitu ya. Ya, maksudnya kan mereka itu kenapa menunda dulu skripsinya karena mereka itu ingin lebih kenal sama maba-maba biar ada relasi juga. Bagus ya, Ya, buat bukan. relasi tapi miring gitu kan. Peluas. Ya biar luas waktu ini apa relasinya bukan karena malas enggak itu. Kita semangat kok. Berarti demi memanjangkan band. Benar. Bagus ya. Dan setelah tahu sejarahnya, genre yang diambil dari topi miring itu apa? Kalau genre mungkin dance musik ya. Dance musik. Dance musik itu Black dia ini. Kayaknya malu ya. Black itu Dia tuh kalau di panggung act out-nya Iya, kan kalau aku juga misalkan pernah kayak nonton gini kan karena masuk topi ke open. miring. dia itu Sampai tiduran kan kalau nyanyi, bener kan? itu enggak maksudnya itu tiduran teh bukan karena emang gimmick karena emang dia tuh malamnya begadang gitu. Jadi aduh, memanfaatkan tidurlah, gitu ya. istirahat aja gitu. Murah. Tapi kenapa sekarang asal ngeluh gitu ya? Belum tidur. Tidur. Oke kan ngomong belum tidur. Nah, Jadi- genrenya Dance musik. Jadi kita tuh kayak ngepaduin beberapa genre yang bisa buat orang bergoyang mungkin ya. Kayak ada juga kan di dalamnya kayak reggae juga masuk, ska, rocksteady, dangdut. Tapi cuma kita kemas menjadi satu genre yang modern mungkinnya bisa dinikmati oleh semua kalangan karena kan kalau dulu mah dangdut mah identiknya dengan bapak-bapak ibu-ibu mungkin. Terus kalau genre reggae itu identiknya dengan teman-teman Vespa mungkin. Nah, bagaimana kita mengemas supaya si genre tersebut bisa dinikmati semua kalangan atau luas? Ya kita olah lagi di dance musik. Jadi ada semuanya lah di situ. Jadi masuk ke semua kalangan, mau itu anak kecil, remaja, mau bapak ibu-ibu dan semuanya, aki-aki. Joget pokoknya penting. Ya, karena Enak kita banget itu itu. genre kita itu sebagai pemberi kebahagiaan terhadap orang-orang lain. Apapun yang terjadi berdansa. Bisa meluapkan stres yang paling utama meluapkan ya. emosi kita itu dalam berdansa. Dance musik. Nah, di saat ini ada idola gitu yang menjadi panutan. Oh, jelas. Apakah ada atau siapa? Kalau kita semua sepakat
nge-influence atau Menjadikan panutan itu si Tokyo Ska Paradise gitu. Kalau secara personal mungkin beda-beda juga ya. Kalau Iyas mah dulu enggak. Iyas tuh paling seneng banget sama bola mah. Stan Herlon teh. Popang. Iyas tuh basicnya di popang, dia tuh terjebak di dance musik. Cincet. Terjebak. Kalau Igor Aku mah kalau pribadi ya dulu teh suka electronic dance musik. Elektronik. Iya. Kayak Organ. Bukan. Soalnya dengar dari Anogi katanya Igor teh mainnya dulu teh. Dulu kan belum punya alat piano sendiri, jadi Igor teh pakai alat organ tunggal yang suka dipakai dangdut. Bukan sih itu Bukan. kan kayak DJ gitu. Kalau aku mah sukanya IDM. DM. Iya. Electronic dance music bukannya IDM ya? Tapi ya sekarang ke reggae sih, iya ke dance music. Ceritakeun atuh asup. Kalau hiji. Kan tadi bahas non idola nanya Iya. dari masing-masingnya. Iya. Like Ya kalau saya suka denger metalcore, black metal, Underground metal gitu. pokok namanya, permetalan. Tapi simple eta mah. Dia tuh sukanya genre-genre keras gitu. Terjebak juga gitu di sini. Kalau aku mah sukanya musik-musik Batak, musik Jawa kayak gitu, kayak musik-musik tradisional. Cuma kayak kalau Jawa mah iya Ten Flex. Dia mah udah tahu orang teh paling aneh perihal genre itu karena paling melenceng mungkin. Kalau di Jawa mah aku tuh suka kayak dangdut ambyar di keempat gitu. Iya, ayah. Kalau aku lebih ke sama Rapi, jadi aku tuh lebih suka musik tradisional kayak gitu. Soalnya aku di sini juga ikut UKM Gempita Suara juga. Oh Jadi iya. aku tuh otomatis suka banget gitu kalau misalkan perihal lagu-lagu nasional kan tuh enak banget untuk dinyanyi bersama. Jadi emang gitu. Aku lebih suka ke lagu-lagu yang bikin merinding kayak gitu. Tapi kalau misalkan genre musik itu ya kesukaan aku gitu. Nah kan setahu Mayang sendiri, Pimiring Music ini udah banyak perform di mana-mana. Kamu performnya itu di mana sampai sekarang udah kemana aja gitu. Garut wae. Setelah ini atau ya kemana? Tarogong kan baju resmi. Lokal pride banget ya. Ya mungkin kalau secara gigs Iya. pengalaman bermain kita mah alhamdulillah gitu enggak ada bandnya. Maksudnya apapun stage-nya teh pernah kerasain dari mulai stage di tengah sawah terus sampai Agustusan pernah gitu berproses sampai ke Garut Expo terus itu teh benar-benar perjalanan yang sangat berharga. Dulu sempat ada kejadian unik waktu dulu tuh masih saya sama si Black-nya dulu kita pernah main di satu event Agustusan terus stage-nya teh di tengah sawah dan ditonton sama satu orang dan waktu ditanyain siapa dia teh ternyata dia orang gila gitu. itu benar-benar terjadi dan itu tuh menjadi salah satu pengalaman berharga di mana Terkesan gitu. ya, ternyata musik kita itu dapat membahagiakan orang gila gitu. Soal aya can anu kitu. Teuing nya rata-rata nu sadar kan urang mah mungkin kitu bukan kurang waras mungkin bisa diajak berbahagia. Sedalam itu kita mengajak orang lain untuk berbahagia. Pimit dinikmati oleh semua Semua. kalangan ya, semua termasuk pada GJ ya. Dan itu teh unik gitu nya maksudna ya perjalanan yang sangat berharga teh dari mulai stage anu saayana sampai ke terus kita teh ketemu sama idolanya sendiri. Dulu pernah kita teh idolain kayak si Miaska. Terus gak nyangka waktu 2017 kita segig bareng di Unpas ya di acara naon sih otomotif gitulah pokoknya mah terus kita skik bareng Alon Atlas kayak ngerasa senang aja gitu. Nah dulu mah kita teh suka pogo juga, suka gitu juga. Pogo. Iya ternyata sekarang kita yang main bandnya.
Oh iya kemarin juga kita sama si pasukan perang sama Sepanturas. Si Panturas nanti jadi teh. Pamungkas tapi gak jadi. Lain pamungkas. Peace. Gak nyangka juga karena kita teh biasa lihat si Panturas teh di YouTube, lihat Pamungkas, lihat Peace juga di YouTube. Pasukan perang apalagi ya di YouTube, lihatnya teh kayak mau mungkin bener. Ternyata kita dikaruniai oleh Allah untuk satu gigs gitu. Satu backset bahkan ngopi bareng juga kayak ini nyangka banget. Oh, orang teh artis nih. Dan itu pertama kali kita topi miring ke luar kota di Banjar ya. Bukan pertama kali ke luar kota tapi baru pertama kali kita ke Banjar ya. Terus ada gigs unik lagi. Ini mah waktu kemarin mangkuk nanti ya bahasa Indonesianya. Kemarin. Lusa. Beberapa hari ke belakang lah ya stage kemarin gitu. Iya. Jadi lucu. Kita tuh ada undangan, ini lokasinya tuh di Limbangan. Sama ini di tengah sawah. Ini mah di tengah sawahnya ini baru gitu, bukan cerita yang sama ODGJ tapi baru lagi. Jadi pas udah beres main, kita tuh turun ke stage ya, turun ke sama teman-teman ya, ngeriung gitu di sama penonton. Nah, di situ kan ada ibu-ibu mau minta foto sama vokalis. Lucu ini asli lucu. Ibu-ibu, cenah fotoin sama vokalis. Malah nyuruh fotoin sama vokalis. Sama aku. Berarti ada yang disangka vokalis juga gitu. Ini enggak ada muka-muka. Kata ibu-ibu itu marah. Karena kita bermusik bukan tidak bermodalkan penampilan gitu. Penampilan mah dalam bermusik nomor keberapa, karena jujur aja ya dari dulu kita teh kayak bukan pemain band kalau lagi gini mah, kalau lagi di bawah mah bahkan sahaman ya. Iya ya waktu di PISIP ya, waktu main di PISIP ada undangan, kita teh datang ke sana terus pada nanya, "Mana pemain topi miring nu mana?" Padahal kita teh playernya bawa alat disangka kru. Ya, maksudnya kalau di sebelum naik panggung mah kita kayak orang biasa juga mungkin. Tapi kalau udah naik panggung udah ganteng-ganteng. Beda aura ya, beda aura. Gigitnya malah. Tepi miring perform gitu, selalu banyak orang gitu dan lebih dari bisa dijelasin gitu kenapa bisa banyak orang gitu. Kayak yang main saxophone. Yang kayak gitu. Jadi kita tuh dulu kan kayak topi miring. Terus topi miring itu kita. Terus kalau topi miring musik itu sama teman-teman yang lain juga ya. Jadi itu teh additional yang udah jadi kayak tim juga. Mereka tuh. Jadi selain ada topi miring musik, ya kayak teman-teman yang banyak kan itu juga ada namanya perompak topi miring. Kalau si perompak topi miring itu mungkin teman-teman yang ngatur apa saja yang dibutuhkan topi miring di belakang panggung di backstage. Jadi kayak yang nyeting alat, nyeting sound itu teman-teman perompak topi miring. Jadi bukan hanya topi miring aja gitu. Ada topi miring musik, ada topi miring, ada perompak topi miring, sama ada teman miring juga. Itu tuh nama fanbase gitu. Jadi kalau nggak miring nggak jadi teman kita. Oh, teman miring ya, teman miring. Berarti Abi teman miring nggak? Ini dulu tuh. Teman miring. Nah, seudah tahu nih ya kenapa suka banyak yang ikut manggung juga ya, karena berarti itu perompak ya, perompak tapi miring. Nah, sekarang gitu ya, pasti udah punya planning dan punya lagu sendiri gitu. Planning kedepannya mau bikin lagu kayak gimana lagi gitu. Dan lagu-lagu yang udah dibuat mungkin bisa dijawab sama vokalisnya sekarang ya. Gimana? lagu yang udah dibuat. Sare itu tadi. Target tahun sekarang tuh mini album sama rilis partinya ya. Insya Allah di bulan akhir tahun sekarang hajat rilis party itulah ramiannya. Ya jadi kita tuh mesti tahap diproduksi. Sejauh ini mungkin dari 2017 kita baru ngeluarin satu single Yesterday Afternoon, bisa dicek di YouTube kita juga. Terus kemarin baru beres juga satu single juga EP kedua. Terus sekarang lagi proses juga penggarapan EP ketiga dan rencana akhir tahun sekarang rampung sekaligus rilis partinya juga. Dan ya terus juga dengan teman-teman kru juga diundang ya. buat Dicatat ya. Pasti. Dicatat. Kudu datang. Harus ya. Wajib. Aku YouTube-nya. Ya bisa dicek. Di sini.
Topi Miring Musik. Oke. Follow juga Instagramnya Topi Miring Musik _. Nah, dicatat ya teman-teman. Ya, Akun aku Topi Miring. boleh. Enggak, Boleh. ajakannya udah merah. Ajakannya udah merah, kita udah bosan di trombol. Pulang dari sini bakal ada tawaran job yang lebih banyak ya. Amin. Amin. Semoga kecopetan juga. Tiketnya ya gratis. Dicatat. Nah, sekarang mungkin ya Topi Miring juga bakalan live perform ya di sini. Ya mungkin akustik lah. Pasti. Tapi sebelum itu kita tutup dulu ya. Oh udah ada nih teh? Enggak kerasa ya. Gak kerasa ya. Ditemani dengan rintik-rintik hujan Padahal gitu masih ya. kangen-kangennya ini. Nah, kalau buat teman-teman yang masih kangen dan pingin lebih tahu gitu mengenai Topi Miring Music, perompak dan kru yang bertugasnya, kalian bisa cek aja Instagram dan YouTube yang Miring punya, dan jangan lewatkan event-event dan perform-perform yang akan dimasuki atau dinaiki oleh Topi Miring Music. Dan see you di next volume dan episode kedua dari BBM Bincang Bahas Musik. After a time in a dream that was stopped, being disturbed by your friends who's called a bus, start to stop a group of people on the road. As if happiness, the light passed by, change to the darkness, center silence, and keep on painting. Don't say no, you still need him. It's his personality, wish you can make it change. I still miss the scene of yesterday afternoon. Before he come back, he still need me and I need him when I come. Seblek. Don't say no, you still need him. It's his personality, if you can make it change. I still miss the scene of yesterday afternoon. Before he come back, he still need me and I need him when I come. I still miss the scene of yesterday afternoon. Before he come back, he still need me and I need him when I come. Everybody sing. I still miss the scene of yesterday afternoon. Before he come back, he still need me and I need him when I come. I still miss the scene of yesterday afternoon. Mana kata Ke kota besar. Dia ini Mewakili kita semua sebagai mahasiswa di semester akhir mungkin ya, yang sampai saat ini gak ada kepastian buat wisudanya kapan.
ke kota besar. Ceritanya aku mau kuliah, tetapi itu sulit, tak semudah waktu aku di SD. Jadi mahasiswa, rutinitas tiap malam begadang. Mentari mulai terang, diri ini jadi malas kuliah, aku tak peduli. Aku terkejut melihat lembar nilai, karena nilaiku banyak yang bolong-bolong. Akhirnya ngulang lagi bersama adik-adik, tapi gak lulus-lulus. Kapankah aku diwisuda?